Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Wiyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan risiko dalam transportasi dan logistik. Yang pertama yaitu definisi risiko transportasi dan logistik. Transportasi dan logistik adalah dua bidang yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pergerakan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Namun, setiap halnya kegiatan lainnya, transportasi dan logistik tidak lepas dari risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan risiko merupakan hal yang krusial dalam memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi di kedua bidang tersebut. Yang kedua yaitu faktor-faktor risiko dalam transportasi dan logistik. Yang pertama yaitu cuaca buruk dan bencana alam. Gangguan seperti badai, banjir, atau salju dapat mengganggu operasi transportasi dan menyebabkan keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pembatalan pengiriman. Yang kedua itu kesalahan manusia seperti kesalahan pengemudi, kesalahan proses operasional, atau kekurangan pelatihan dapat menyebabkan kecelakaan atau kehilangan barang. Yang ketiga itu masalah infrastruktur seperti jalanan yang rusak, jembatan yang tidak stabil, atau pelabuhan atau terminal yang tidak memadai dapat menghambat operasi transportasi dan menyebabkan keterlambatan. Yang keempat itu fluktuasi harga bahan bakar. Perubahan harga bahan bakar dapat mempengaruhi biaya operasional dan laba perusahaan transportasi dan logistik. Dan yang terakhir itu perubahan regulasi dan kebijakan. Perubahan dalam regulasi pemerintah atau kebijakan transportasi dapat mempengaruhi operasi, biaya, dan kepatuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu metode identifikasi risiko. Yang pertama yaitu analisis SWOT, membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi operasi transportasi dan logistik. Ini memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan keuntungan dari kekuatan dan peluang sambil mengurangi dampak kelemahan dan ancaman. Yang kedua yaitu analisis penyebab akar, yaitu membantu mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang dapat menyebabkan terjadinya risiko. Dengan memahami akar penyebabnya, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu analisis historis, melibatkan peninjauan terhadap kejadian-kejadian sebelumnya dalam industri transportasi dan logistik, termasuk kecelakaan, gangguan operasional, atau peristiwa yang lebih relevan. Hal ini membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan mengantisipasi risiko serupa di masa depan. Yang keempat itu evaluasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dalam suatu proyek, kegiatan, atau bisnis. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah menilai probabilitas terjadinya masing-masing risiko. Ini melibatkan analisis untuk menentukan seberapa mungkin risiko tersebut akan terjadi. Setelah menilai probabilitas terjadi risiko, langkah selanjutnya adalah menilai dampak potensial dari masing-masing risiko tersebut. Ini melibatkan identifikasi konsekuensi dari kejadian risiko, baik secara finansial, operasional, maupun reputasi. Setelah menilai probabilitas dan dampak, risiko dapat dinilai secara komprehensif dengan menggunakan matriks risiko, seperti matriks risiko probabilitas dampak atau matriks risiko exposure. Berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya, risiko yang memiliki probabilitas tinggi dan dampak besar harus diberikan prioritas yang lebih tinggi untuk penanganan lebih lanjut.
Langkah terakhir adalah pengembangan strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Ini melibatkan identifikasi tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko, serta mengembangkan rencana darurat jika risiko tersebut terjadi. Adapun penilaian risiko kuantitatif dan risiko kualitatif. Penilaian risiko kuantitatif dalam penilaian tersebut diukur dalam bentuk angka atau nilai numerik. Ini memungkinkan analisis yang lebih terperinci dan menyediakan perkiraan yang lebih akurat tentang dampak finansial dari risiko tertentu dengan menggunakan data empiris dan mode matematis. Organisasi dapat mengidentifikasi risiko spesifik, mengukur probabilitas terjadinya, dan menilai dampak finansial yang mungkin terjadi. Hal ini membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur, terutama dalam alokasi sumber daya dan perencanaan mitigasi risiko. Sedangkan penilaian risiko kuantitatif tanpa menetapkan nilai numerik ini dinilainya. Ini berguna ketika data kuantitatif tidak tersedia atau sulit diperoleh, atau ketika faktor-faktor kualitatif seperti reputasi perusahaan atau dampak sosial harus dipertimbangkan. Penilaian risiko kualitatif dapat melibatkan penggunaan teknik seperti analisis SWOT, matriks risiko, atau pendekatan berbasis penilaian ahli. Meskipun kurang presisi dibandingkan dengan penilaian risiko kuantitatif, pendekatan ini tetap memberikan wawasan yang berharga tentang risiko yang dihadapi dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan risiko. Yang pertama, perencanaan rute alternatif, identifikasi rute dan untuk menghindari risiko seperti kemacetan lalu lintas atau cuaca buruk. Yang kedua yaitu asuransi, untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial akibat kecelakaan atau kerusakan barang. Yang keempat yaitu investasi dalam teknologi, mengalokasikan dana untuk investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu pelatihan karyawan. Pentingnya pelatihan karyawan dalam menghadapi situasi darurat dan mematuhi prosedur keselamatan. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang di masa depan. Perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca ekstrim yang mempengaruhi infrastruktur transportasi dan pengiriman barang, serta meningkatkan resiko kecelakaan dan kerugian. Yang kedua, teknologi distributif. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi, kendaraan otonom, dan blockchain dapat mengubah cara operasi transportasi dan logistik dilakukan, tetapi juga memperkenalkan risiko baru terkait dengan keamanan data dan gangguan teknologi. Yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dalam mengelola teknologi baru dan kompleksitas operasi transportasi dan logistik dapat menjadi tantangan, terutama dengan tren seperti penuaan populasi dan urbanisasi. Yang terakhir yaitu regulasi. Perubahan dalam peraturan pemerintah seperti kebijakan lingkungan dan keamanan dapat mempengaruhi biaya operasional dan persyaratan kepatuhan, mempengaruhi strategi risiko perusahaan. Di sisi lain, peluang di masa depan termasuk efisiensi operasional, teknologi seperti Internet of Things, dan
ketika data dapat membantu meningkatkan visibilitas dan pengelolaan risiko operasional, memungkinkan efisiensi yang lebih besar dalam rantai pasokan. Yang kedua yaitu inovasi layanan. Perkembangan dalam teknologi dan model bisnis dapat membuka peluang untuk mengembangkan layanan baru seperti pengiriman yang lebih cepat dan ramah lingkungan yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi pelanggan. Yang ketiga itu kemitraan strategi. Kolaborasi dengan mitra industri dan penyedia teknologi dapat membantu perusahaan transportasi dan logistik mengelola risiko secara lebih efektif serta memperluas akses sumber daya dan pasar baru. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan yang dapat secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar dan teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif, memungkinkan mereka untuk mengantisipasi risiko dan memanfaatkan peluang di masa depan. Baik, itu materi dari saya. Adapun kesimpulannya yaitu pengelolaan risiko dalam transportasi dan logistik adalah suatu keharusan untuk menjaga kelancaran dan keamanan proses distribusi dengan mengidentifikasi yang tepat, evaluasi yang cermat, dan implementasi strategis pengelolaan risiko yang efektif, dan perusahaan dapat mengurangi dampak risiko dan meningkatkan efisiensi operasional mereka dalam mengelola rantai pasokan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.